Banyak masyarakat hari ini bingung. Seniman bingung, ora iso tampil. Sing sekolahnya ngomah terus bosen. Bosen piye? Oh iya. Sinau daring kuotane entek. Wong tuane stres. Wong tuane stres tur galak. Kalau rendeman sirih, enggak ya? Rendeman sirih. Iya. Gua apa kuwi? Gua aku ya gue. Penom. Ayo. Ndak apa Mas ya, aku kalel terus. Ndelok sampean klambine. Kok aku nek ndelok sampean klambine kuwi Mbak ning jeroane iki lho sing Mas lho. Catet jeroan. Sobat budaya yang TNT sekarang lagi akan menyeduh produk jahe wangi ya. Ini bahannya bahan-bahan alami dari sari jahe dan gula asli ya, dan ini banyak manfaatnya untuk menyehatkan tubuh, menghangatkan tubuh ya, melancarkan peredaran darah juga. Caranya begini, ini air hangat, lalu 1 saset cukup, kita buka. Kita tuang. Kalau senang air panas juga boleh. Ya, habis kemudian kita aduk. Aduk. Untuk airnya nanti bisa diukur secukupnya. Nanti kan bisa dirasakan ya, manis atau belum gitu ya. Nah, kalau sudah siap untuk diminum ya. Hangat. Hai Sobat Budaya, selamat bertemu lagi dengan podcastnya Eyang TNT, lagi disebut Eyang. Kali ini, Eyang TNT ditemani asisten yang berbeda dengan biasanya. Biasanya kan Mas Alit Jabang Bayi, karena Mas Alit lagi berhalangan, ada tugas ke Kutub Utara, jadinya sekarang diganti oleh ini Raden Tumenggung, siapa? Ari Purnomo. Dari Kutub Selatan. Oh, Kutub Selatan. Sejene nang Kutub Utara, sejene nang Kutub Selatan. Oh, begitu menggantikannya. Tapi tamu yang saat ini sangat spesial, membuat yang grogi, panas dingin, sampai ngedrodok, kademen, mengkorang kaos kaki, kebelet pipis. Ya, tamunya luar biasa. Saya terima kasih sekali dengan tamu istimewa saat ini. Beliau siapa? Penasaran kan? Beliau adalah Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Tepuk tangan saya. Iya. Ayo dari tepuk tangan. Aduh, duduk yang manis sayang. Ya, selamat datang dan terima kasih Pak Ganjar sudah bersedia menerima kami 2 orang jadi-jadian ini jauh-jauh dari setengah orang yang belum komplit ya. Ya, udah diterima dengan baik. Ini di Semarang di rumah dinas ya Pak ya. Aduh, terus mau tanya apa nih? Bingung jadi. Lah mulane bingung dadi nabrak-nabrak. Pak Ganjar sehat. Alhamdulillah. Dungane jenengan, dungane Mas Didi. Ya kita semua sekarang itu pasti kalau ketemu sehat ya. Karena situasi begini itu yang pertama. Betul, penting sekali sehat. Ya di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai, Pak. Mungkin mau tanya yang awal-awal dulu ya. Nah, ini Pak, berkenaan dengan menika lho. Kondisi sekarang kesibukannya dos pundi menika Pak Ganjar sak menika Pak? Sebenarnya selama pandemi saben dina sibuk. Malah nggih Pak nggih. Nggih. Soalnya kan 50% pegawai Pemprov bekerja di rumah. Terus kemudian banyak masyarakat hari ini bingung. Seniman bingung, ora iso tampil. Sing sekolahnya ngomah terus bosen. Bosen piye? Oh iya.
sinau daring kuotane entek. Wong tuane stres. Wong tuane tur galak. Sing sekolah sing tua ya Pak. Nah, sing sekolah sing tua mulane Mas itu saya bilang nanti kalau anak-anak ini lulus, ibuke dikasih ijazah. Ibuke sing temen, bapaknya kok ora temen gitu. Jadi kami terus hampir tiap hari sejak awal pandemi datang tiap hari ke kampung-kampung. Saya sepedaan, saya suka sepedaan. Jadi satu dapat olahraganya, dua silaturahmi sama warga, tiga kadang-kadang dialog sama warga. Mereka bertanya, 4 saya galak Mas. Mas Krit, nggo. Ngono iki. Oh surat cengengesan tok. Itu kita sampaikan untuk mengedukasi sehingga masyarakat bisa tahu dan saya bisa ngerti persis sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat. Jadi selama pandemi ya tambah kegiatannya. Yang ngurusi nakes yang berjuang luar biasa, masyarakat yang tentu tidak mudah menghadapi situasi ini. Kita sampai mikir cari jalan keluar nanti wanen Mas. Sajane nggih sampe kali kula nek kula copot iki. Jadi gitulah kegiatannya ya. Alhamdulillah hari ini Pak Presiden sudah bergerak cepat, dapat vaksin ya. Masyarakat mulai kita vaksin, mudah-mudahan makin percaya diri. Tapi mungkin saya perlu tanya sesuatu, Pak. Apa itu? Karena waktu proses saya mau bertemu Bapak itu kan susah banget, schedule-nya padat sekali. Nah itu rahasianya jamunya apa? Nah, kok selalu tampil prima itu loh Pak? Iya, itu loh. Itu kan jarang diperhatikan. Jam 6 pagi di depan rumah dinas ini sudah ada 3-4 orang yang setiap hari nemeni saya olahraga. Sepedaan. Itu tadi masuk kampung, keluar kampung. Tapi kalau pas kita tidak ada, yuk kita agak cari yang lebih berkeringat lagi. Kita cari tanjakan, ben olahraga. Itu satu. Dulu Mas Didik saya itu hampir setiap bulan disuntik vitamin. Dulu. Vitamin. Mana Pak? Ambo jenenge apa ya? Aku ora ngerti apa pokoke Pak dokter, Pak disuntik vitamin. Ya wis manut, pasrah aku. Suntik. Tapi dengan disuntik dan nggak pernah olahraga, itu rasanya beda. Oh, ngoten. Begitu saya rutin olahraga tiap hari, sekarang nggak suntik lagi. Oh, begitu. Jadi alami ya. Alami, Pak. 2, hampir tiap hari saya minum madu. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Jadi kalau pagi habis sepedaan gitu, karena banyak keringat yang keluar nih Pak. Garam yang keluar, maka saya biasanya minum air garam. Oralit. Jadi oralit minum, setelah itu minum madu, itu ya istirahat cukup. Sebenarnya sesederhana itu saja sih. Itu jamune itu. Catat loh. Oralit, garam, kemudian madu. Kalau rendeman sirih minum nggak ya? Rendeman sirih? Iya. Gua apa gue? Gua aku ya gue. Penom. Ayo. Tapi kalau pas kondisi kemarin kan hujan ya, dingin gitu, biasanya saya suka dibuatin di rumah. Saya punya rempah-rempah yang cukup banyak, termasuk wedang uwuh, Mbak. Oh iya. Iya, jadi wedang uwuh ini kalau sore sering kita minum. Oh gitu. Karena kalau tidak salah kan Pak Presiden juga setiap pagi ngunjuk jamu itu tuh Pak. Pak Presiden rutin luar biasa. Berarti sebenarnya kita itu sudah punya semuanya. Obatnya sudah punya ya Pak? Betul. Kan di sekitar kita itu kan ya, kita kan kalau kita ke pasar sekarang itu kan menjadi sesuatu yang mulai dilirik lagi. Padahal memang saya itu hobinya memang minum jamu. Mulai dari brotowali dan sebagainya. Pahit sekali itu. Nggak hilang-hilang ya. Tapi kalau sudah terbiasa kan jadi enak di badan ya. Itu kan sudah tersedia di sekitar kita ya. Saya itu yang cari jamu buat saya yang belum dapat. Apa? Tolak melarat. Ono loro Mas. Gimana Pak? Siji ikhtiar, loro ndonga. Wis buka. Itu tolak melarat nih Pak nggih. Tolak melarat iki. Sampeyan ikhtiare wis peng-pengan ya to. Ndongane wis peng-pengan, nyuwun karo Gusti Allah wis peng-pengan, ora ya kuwi nganu. Kuwi cobaannya itu. Cobaannya. Pokoknya kan ya Pak, kudu tabang ya Pak nggih. Oh iya no. Takwa pasrah ya Pak nggih. Nah itu kudu strong. Seno tunglokro. Soalnya kalau yes berarti ngelemplak. Nah, betul nih Pak. Sejak kepala tertarik ini kula. Nah ini Mas, ini
awalnya kita lihat UMKM kita. Mereka ya sama terkena pukulan COVID. Kena imbasnya juga ya Pak ya? Iya, wis kelenger kabeh. Akhirnya coba kita kumpulkan. Dan jenengan dodolane pripun, Bu? Nah, nggih teng pasar, ning pekene nggih sepi ya, Pak. Lha takoni meleh. Bu, dodolane roti pripun lah, nek mboten payu, Pak. Akhirnya kita kumpulkan, kita latih. Coba yang jualan di pasar, yuk kita latihan jualan online. Kita latih. Untuk dua modal ya Pak, Yono Bank. Ada KUR, ada program dari Pak Presiden juga ada, dari kita di Bank Jateng ya, banknya Pemprov ini juga ada. Akses modalnya kita dampingi. Terus pelatihan, termasuk pelatihan membuat packaging. Jadi kalau dulu orang, ini apa ini? Jahe wangi. Jahe wangi ya. Dulu orang buat jahe wangi, dodolnya apa Mas? Jahe toh? Jahe, didol ya bentuke jahe jempol butuhan. Kaya jempol butuhan kayak diparut dhewe dibebek dhewe. Nah, sekarang kan orang bisa dibuat dalam kemasan. Nah, packaging kemasannya itu kita latih. Oh, gitu. Makanya setiap hari Minggu seperti hari ini IG saya pakai untuk jualan. Nah, pada saat itu dikumpulkanlah para pelaku usaha kecil menengah dengan BI, dengan OJK, dengan Bank Jateng. Kita kumpul-kumpul, terus kita buat acara namanya UMKM Virtual Expo. Oh, gaya dah. Itu sudah lama atau baru aja? Sudah berjalan sejak tahun lalu. Nah, terus kemudian ini kondisinya, teman-teman membuat desain ini. Pokoknya sekarang kudu strong. Nggak boleh mengeluh tadi loh, Mas. Kudu harus selalu strong. Selalu berusaha. Iya. Say no to ngelokro. Ora entuk ngelokro. Ora entuk. Nek ngelokro ki nglemper. Lemperek. Ora entuk ngelokro. Kudu kuat, kudu strong. Caranya gimana? Kan banyak cara baru. Jangan kagungan YouTube toh, bisa promo, ada IG, ada medsos, itu kan tiap hari masyarakat kita itu. Nah, gitu kita buat UMKM sekarang kita dorong terus-menerus. Sampai beberapa sudah bisa ekspor ke luar negeri. Ya cilik-cilikan. Berarti kan intinya itu kan mau belajar gitu. Belajar, kudu sinau kan? Berusaha, kudu sinau, cocok. Iya, karena kalau seperti yang generasi saya ya, yang sudah dari zaman Mojopahit itu kan sosmed itu kan juga terbatas ya. Jadi kan kita harus belajar ya. Ojo isen gue sinau karo putune. Aku kira isen. Mulane kan duwe. Kan ono istilah pepatah mengatakan kebun nyusu gudel itu sekarang ya. Oh iya. Tuh, kandani kok kebun. Makanya kan banyak generasi milenial menggunakan teknologi yang canggih-canggih kayak gini alatnya. Kayak generasi kolonial ini. Kolonial Ojo pahit ya, Pak. Nyusu gudel gimana? Bener kuwi. Iya, tapi ya harus legowo ya Pak ya, memang situasinya begitu kan? Zaman kok. Harus ya. Iya, zaman. Makanya kemudian kita bisa menggunakan seluruh kekuatan dalam kondisi seperti ini. Kalau kita macet di satu jalan, kan kita berikhtiar mencari jalan yang lain kan. Udah liwat kono macet, wis ngerti macet kowe liwat, ya ora mlaku. Kowe golek jalan keluar, kiri, kanan, ngono. Oh, gampang tuh. Betul. Kalau ada halangan terus mundur, boleh maju mundur pas telikor ya. Pas telikor atau tekan-tekan. Tuh, catet. Banyak hal-hal yang bermanfaat dicatat jangan lupa. Ya kan? Tapi kan Pak Nun saya Pak apa? Ini kalau kita berbicara generasi milenial, kemudian tadi kita menyinggung jamu, sesuatu yang dengan hubungannya dengan tradisional itu toh Pak. Sekarang mencikapi generasi muda yang kelihatannya juga mulai jauh dari tradisional itu gimana? Desmuti ini kok Pak Haji? Ya generasi tuane padha wae nyalahke generasi muda itu generasi tuane ora ngei contoh. Tradisinya tidak diteruskan atau kadang-kadang tradisi-tradisi kita itu juga digempur dengan kekuatan global yang pengen memasukkan kepentingan mereka. Gitu ya, Pak? Ya, umpama iki klambi kaya ngene iki ra cocok karo zaman saiki. Tinggalan zaman, wagu desa, ramutu ngono. Ora iso. Harus dikasih contoh. Budaya kita kan paternalis ya. Dicontoni. Maka umpama di Jawa Tengah, Mas, provinsi itu setiap hari Kamis kita pakai baju adat gini. Baju adat gini? Setiap hari Kamis. Nanti setiap Kamis keempat, minggu keempat, itu pakai baju adat Nusantara. Jadi suka ngendi wae entuk. Jadi kalau jenengan dolan di Pemprov, pegawai Pemprov di Kamis minggu keempat,
kaya karnaval. Klambine warna-warna untuk Iya. memberikan contoh. Betul. Dan umpama ya, ini jenengan agamanya kayak gini. Iya. Ini kan sebenarnya bisa anak muda bisa diajak untuk terlibat. Desain batiknya kan desain batik tidak harus yang klasik kan, yang modern iya. bisa. Betul nggak sih? Iya. Itu kan mengembangkan tidak hanya nguri-uri. Iya, iya. Terus saya itu lagi pesen yang rada didadi, Mas. Jadi aku pesen, tolong saya dibuatkan jarik, dibuatkan base cap, dibuatkan belangkon tapi seko jin. Ya. Oh, Kan desain inovasi. inovasi, Pak ya. Kenapa tidak? Iya. Iya bisa loh Pak itu Coba sebenarnya. kemudian saya sampaikan teman-teman di Pekalongan umpama pabrik-pabrik aku mbok gawekno kan saya kira dadi-dadi. Maksud saya biar anak muda juga makainya oke. Desainer-desainer kan sekarang juga bagus. Batik sudah di Semarang ada Mbak Ana Fante umpama ya. Iya, Oh, betul. desainnya juga sudah mendunia. Jadi kalau kita ingin mengenalkan kepada mereka, mereka dilibatkan. Nah, saya lagi dorong. Ya, sekolah-sekolah kayaknya boleh dong seminggu sekali pakai baju adat. Kan keren, Mbak. Iya. Terus kemudian nanti yang berkesenian, yang biasanya dengan seni-seni yang sangat barat gitu ya, atau yang populer sekarang apa ya, K-pop gitu ya. Ya, K-pop Iya, sekarang, Pak. betul. Budaya K-pop sekarang. Ya sekarang anak-anak dikasih ruang. Umpama saya waktu ketemu dengan grup band muda di tengah pandemi malah karyanya hebat, We're Genius. Iya. We're Genius itu membuat lagu Lati. Loh, Lati gini orang Jawa Nggak tahu itu, Pak. Betul, ya, betul. Iya. Judulnya Lati. Iya. Dan akhirnya saya IG live sama dia, terus kemudian ketemu, dan dia sampaikan, Pak Gup, lagu kami akan bertengger 2 minggu di New York. Keren ya? Terus kemudian Luar saya cari biasa. penyanyi nih, aku pengen kenal ke penyanyi nih Mas gitu. Pengarangnya saya kenal. Iya. Kemudian penyanyinya ini Sarah, anak Surabaya, cari nomor teleponnya, tak jak IG live. Belum Mas, tak jak IG live. Ternyata wong Surabaya. Mulane dia nyebut dan nulis di dalam syair yang berbahasa Inggris itu dimasukkan syair berbahasa Jawa. Ajining diri ana ing jroning lati. Lati judulnya. Komposisi musiknya bagus, nyanyinya bagus, tariannya bagus, lightingnya bagus. Seluruh dunia ngomentari. Jadi sebenarnya mixing, dicampur. Jadi kalau anak-anak muda kemudian dikasih ruang itu, biarkan dia mengembangkan. Ternyata lagu dengan syair berbahasa Inggris dibuat oleh anak muda Indonesia, dikasih narasi kalimat berbahasa Jawa, judulnya Lati. Saiki wong Londo nyanyi nganggo ajining diri ana sing jroning lati. Akhirnya dia kan Mau belajar bahasa Jawa juga ya, Pak? iya, apa artine? Oh. Oh ya itu tadi kalau kita ngomong itu kan sebuah kolaborasi ya, akulturasi kan. Jadi Betul. kalau tadi ide Bapak tentang jin Surjan bahasa jin itu bagus loh. Iya. Kemudian misalnya jin diakulturasi dengan tradisi, pelisire misalnya batik. Ya kan jadi stiker. udah akulturasi ya. Iya. Jadi anak muda mau pakai juga nggak sungkan mungkin Nggak no jine sungkan. kan gitu. Nah, terus kemudian orang yang dipisiri tok, jine dhewe dibatik. Di Batik. Nah, Dengan corak batik minimal ya. Kalau Iya, nggak iya. bisa dibatik kan nganggo celup barang. Kan tas saiki ora beda, ora iso bedake to. iya, Endi batik, endi corak batik. iya betul. Ora iso bedake. Anggere gambare batik dianggap kuwi Batik. 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 Itu padahal kuwi corak soalnya di print. Iya, Nek iya. batik kuwi nganggo canting. Ya. Jadi sebenarnya hal-hal yang sepele. Benar. Berarti kalau menurut Bapak edukasi seni budaya itu kalau di sekolah itu menjadi ekstrakurikuler atau diharuskan? Menurut saya harus. Atau tetap Menurut kok? saya harus. Karena gini, Mbak. Mbak apa Mas ya? Aku kalau lepas Ah, menapa Anu, kira menapa orang Ndeloke dewek? sampean klambine. Kok aku nek ndeloke sampean klambine kuwi Mbak. Mbak. Ning jeroane iki lho sing Mas ngono lho. Catet Jeruan. Nah, wajib. Kenapa? Orang Australia bilang, anak saya nggak bisa fisika nggak apa-apa, nggak bisa kimia nggak apa-apa, 3 wulan tak ajari iso. Matematika tak ajari 3 wulan iso. Yang saya takutkan adalah anak saya nggak bisa ngantri. Salah gelongan. Ini budi pekerti di Indonesia. Iya. Dan orang yang belajar seni, belajar budaya itu biasanya atine diamplas ya, dihalus. Diamplas dan dihalus. Olah rasa ya kan? Olah Rasa. Maka karo wong tua ya ngurmati. Di IG saya beberapa hari yang lalu saya upload karena saya tertarik dikirimi video-videonya elek, blur gitu.
Tapi sini cah SD. Diparingi matur nuwun. Nah, gitu kan? Iya, betul. Ji. Arep lewat derek langkung terus begini gitu. Lu itu kan budi pekerti. Coba nganggo tembang, nganggo lagu diwujudkan dalam perilaku. Itu seni budaya. Jadi artinya ki ora karo gurune saiki zaman aku dhisik ya. Kukune ireng kon ngene tadi. Iya. Gini. Di meja itu toh, Pak. Di meja. Nah, ireng piye? Tutuk. Garisan. Coba saiki dituthuk garisan. Lapor ke HAM. Lapor ke. Padahal pas jenengan dhisik dituthuk rasane piye? Isin banget. Isin. Merasa bersalah toh. Catat. Izin merasa bersalah. Betul. Kita yang salah, bukan gurunya kan. Iya. Agar kita memperbaiki diri. Iya. Ini jawaban yang Setuju. jujur, yang keren. Betul. Karena itulah sebenarnya yang merasuk pada diri kita. Maka wajib. Iya. Maka wajib. Karena apa harus wajib? Nah, caranya mewajibkan bagaimana? Apakah harus ada mata pelajaran khusus? Tidak. Bisa dimasukkan dalam seluruh mata Pelajaran. pelajaran. Iya. Iya. Nah, coba saiki. Ibu Budi, Bapak Budi kan jek ono apa saiki? Pak Budi saiki, Pak. Arisan. Arisan. Arisannya di bawah laut itu. Saiki ora enak jenenge. Dan kenapa Budi? Karena Budi itu kan artinya ya Iya. kemuliaan, baik gitu loh. Budi itu Pilihan-pilihannya kan seperti banyak itu. sekali ya. Iya kan? Balas budi, budi pekerti dan sebagainya. Iya. Jadi kalimat-kalimat itu, diksi-diksi yang dipilih itu. Ya anak-anak sekarang kan namanya sudah ganti juga. Si Budi ganti jeneng. Jadi ciri khas Johnson. nama nek biyen ki mesti nganggo mingkem. Wagiem, Iya. sariem. Iya. Ora saiki beda. Saiki iki mangap. Iya. Salsa. Iya. Cynthia. Ah, beda. Ning ono sing melongo. Ganjar Pranowo. Itu melongo. Napa? Ganjar Pranawa. Tapi kan akhirnya kan masih ngelegeno. Legeno. Cocok di dalam Hono Coroko Oh, ya kan? Berarti iya. kan masih Jawa. Ya Jawa pancen. Anjir. Ya Hono Coroko itu kan juga ya. Kalau Pak Ganjar kalau bercerita masa kecil dulu Pak Ganjar ketika mengalami kukune ditutup perjalanannya itu sampai sekarang gimana, apa kemudian itu yang membentuk salah satu bentuk pribadi Pak Ganjar seperti saat ini Pak Ganjar? Buat saya asik-asik aja. Iya. Jadi ketika kemudian pernah difilmkan Iya. di YouTube, pernah ditulis buku sama temen gitu, buat saya bagus. Oh, Pak Ganjar dulu keluarganya miskin toh. Loh memang. Ada salah apa? Nggak ada salah apa-apa. Oh, Pak Ganjar pernah ikut jualan bensin? Iya. Oh, Pak Ganjar pernah kos masak sendiri, nyuci sendiri sejak kecil? Iya. Sekolah SMA di Jogja itu kos, Mas. Kos, nyuci diri, masak diri. Dan akhirnya orang punya keterampilan masak. Iya. Coba Iya. sekarang, anak-anak kita, anak-anak jenengan, anak-anak orang-orang yang sekarang bisa sekolah ke luar negeri, enek pembantu nang kono. Iya. Masak dhewe kabeh kok. Iya. Membuat teh aja nggak bisa kok. Ora iso. Dadi nek nang luar negeri urip dhewe kabeh. Betul. Masak dhewe ngene, masak dhewe, bumbune panganan dhewe. Ora enak ya Rasano sakno dhewe. Artinya mandiri. Ya. Artinya mandiri. Dan kecil saya itu, bapak ibu saya itu orang yang mengajarkan mandiri. Jadi waktu SD ya Mas ya. Ya. Itu ono pelatarane, ono tandurane. Waktu itu di Tawamangu ada apel, saya masih ada jeruk. Ibu saya itu suka tanaman bunga-bungaan, ditanam itu kayak taman gitu. Saya membayangkan indah sekali. Nah esok kuwi kabeh nyapu. Gadang sing cilik-cilik kayak nek papat, giliran nyapu. Nek nyapu kene digaris gitu. Ah kowe kono, kowe kene. Dibagi-bagi. Karo do iren yo. Cah cilik yo iren. Iya. Ayo Mbak kowe kono Mbak, adikku kene, tasku kene. Terus nyapu. Aku wis rampung, wis rampung. Kowe nggonmu anu ora resik. Ono besok brengosen ngono. Ya bojo bewok. Ya toh? Jadi kecil kita gitu. Terus diajari setrika, diajari nyuci, Masih pakai arang itu ya Pak ya? masih pakai areng. Terus nah esok kan karena daerah saya dingin, ibu saya itu kalau pagi masak paling gampang itu nasi goreng. Maka sampai hari ini saya suka nasi goreng. Itu goro-goro. Ibu itu kalau pagi hanya masaknya hanya nasi goreng dan nasinya nasi tadi malam. Oh, Ya, iya. Dan Segowayu Iya. saja. Segowayu. Terus karena dingin di Tawangmangu itu, maka tugas anak-anak itu manasi minyak. Minyaknya kan beku. Oh iya. Iya, betul. Jadi kalau Betul. nanti agak siang hari Minggu itu ditaruh
ngenteni srengenge mloteng. Nggih. Nek ora, itu tadi karena dengan kompor, dengan aren, dengan kayu itu botolnya gue bekas botol sirup sama Ya. dhisik kelingan toh. Ya, Dikei beling yang beling. beling. Iya, iya. Terus iki dipanasi gitu. Panggang ya ya. Panggang, Betul. terus mulai terus sego goreng. Hmm. Itu apa ya cerita masa kecil. Ya kondisi itulah yang kemudian membuat kita survive. Ya bapak saya polisi, pangkatnya tidak tinggi gitu ya, anak 6. Jadi ya tiap bulan itu nek bar gajian selalu kelingan mas. Apa ke warung, kue blonjo, yo dinggo sebulan blonjone oke. Iki blonjo saiki, duit iki nyarutang sing wulan wingi. Sampai saya masih ingat, Iya, mas namanya Mbak Yarni tokonya itu. Saya Oh. masih ingat. Di Tawangmangu. Di Tawamangu. Jadi kecil saya itu gitu. Jadi kalau kita, ayo ibu ada belanja asik ngeterke, engko untuk jajan. Oh, dapat jatah, Pak. Jajan. Iya. Ayo kowe anu ngeterke ta untuk jajan. Jajane ya kacang siji sak plastik ngono. Cilike kacang, kowe apa permen. Loro ra entuk koken. Jadi suasananya gitu. Nanti kalau saya ingat, ya dulu waktu kecil kita tidak roman-romanan kan, Iya, belum iya. itu hal yang biasa. Nggih. Blonjo oke, terus ibu saya tuh ngendikannya biasanya gini, Mbak, iki nganu ya, bayare sing wingi. Lah sing sakniki pripun dicatet ngono. Dihitung saya. Dicatet, Catet. bayare sesuk. Kalau Ya. ini enggak ini. Nonjo sing sesuk ngemplang. Iya. Napa duwe napa? Etak-etak nglali nek ditagih. Jajan gabrol niki. Gabul Douglas. Ya, Zaman mahasiswa. Masa kecil Kelingan. gitu-gitu ya, Pak J. Tapi kalau zaman dulu emang gitu ya Pak ya. Kalau anak sekarang kan nggak ngalami gitu. Yang ngalamin. Tapi kan mungkin ada pemikiran gini Pak. Seperti saya aja. Saya dulu masa kecilnya juga ya rekoso gitu wong. Ndok siji di paru 8. Ya, iya. Kalau makan Tipis-tipis. Benar, Pak. Tipis-tipis. tipis-tipis kan gitu-gitu masih ngalamin ya. Iya, iya. Kalau sekarang kan nggak kepingin kalau anak-anak kita juga rekoso begitu kan Pak Iya, jadinya. iya. Tapi memang didik susah sekali. Didik Ya, anak sekarang harus. ya. Maka kita ikhtiar, alhamdulillah kita diparingi sing kuwasa urip kaya ngene, pasti aku ya pengen anaknya aja kaya aku. Betul. Dan romantisme nih bapaknya juga bapaknya baik, Iya. gitu kan. Iya. Anak nggak boleh gitu. Jadi ya sekarang kita berikan yang terbaik agar dia juga lebih baik dari bapaknya, dari ibunya kan. Karena kan kadang-kadang anu toh, Mas Didi. Orang itu melihat Pak Ganjar itu yang sekarang. Iya betul. Iya toh? Ah, Tapi kemudian begitu tadi Pak Ganjar ngendiko bahwa masa kecilnya ngalami apa namanya? Umbah-umbah dhewe ketika remaja umbah-umbah dhewe, seteliko dhewe masak dhewe, Iya, nah sekarang kan nggak belajar proses. enggak belajar proses. Padahal proses itu yang penting kan. Lu iya coba seteliko jenengan jangan ngalami seteliko jago toh. Tasnya Anjir. Pak. Ayo, nek kepanasan piye? Wah, Meletik-meletik itu loh Pak Tulisan. Lho ora piye ben kepanasan ben ora panas. Aku pengen sini. betul sakit. Ora nek sampean nganggo aren toh. Iya, iya. Oke, Setelikone kan Nggih. panas Nggih. banget. Piye ben iso kuwi engko ora melonyah nang godong, nganggo Oh, Godong kan gedang. kayaknya itu. godhong apa? godong Gedang. gedang. Godhong gedang padha toh. Belajar toh. Iya. Godhong gedang saya ngatu. Iya. Ngono kae. Nanti Baru godongnya disampai. garing. Pas nang godhong gedang ya. Godhong gedang iki rada nyerempet sithik ana pulute. Nah, Lambine seragam putih. Pas ditempelke Kuning. garis. itu belum Iya. kalau belum kalau nanti genine meletik-meletik. Oh iya. Bolong. Jadi sebenarnya ya proses tadi Mbak ya, proses. Tapi ya kita percayalah, apapun proses yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya, serius, belajar terus dengan doa, insya Allah hasil akhirnya baik. Wes toh, hasil kan katanya nggak mengkhianati proses ya. Betul sekali.